Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sefuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat Akang Sefuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Pada kali ini saya akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, ingin menyuguhkan suatu video berupa edukasi tentunya kepada sahabat-sahabat sekalian. Video ini tentunya masih berkaitan dengan nasab Ba'alwi dan memang jejak rekamnya Ba'alwi lah di Nusantara ini, yang mana ketika mereka Ba'alwi membelokkan sejarah, mengklaim Indonesia miliknya mereka, bahkan mereka mengklaim sebagai pelopor kemerdekaan Indonesia, bahkan mereka mengklaim sebagai pendiri bangsa, bahkan mereka mengklaim sebagai pengarang lagu-lagu wajib nasional, bahkan mereka mengklaim sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, dan banyak sekali klaim-klaim mereka. Di samping itu juga ada klaim kuburan, pemalsuan makam keramat gitu kan, pemalsuan silsilah, dan banyak sekali yang dilakukan oleh mereka para Ba'alwi. Rekam jejaknya kita sudah tahu, sudah banyak yang mengupload ya, sudah banyak juga yang mengangkat perihal itu. Akan tetapi perihal ini yang saya amati belum ada. Adapun memang ada itu dulu udah cukup lama. Saya melihat ada tulisannya, hanya saja tidak keburu mengangkat, tidak keburu saya jadikan video, saya jadikan konten untuk mengabarkan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwasanya ini edukasi penting gitu. Nah, kali ini saya akan menyuguhkan video dari salah satu konten kreator. Nanti saya cantumkan di deskripsi nama channelnya apa, dan silahkan sahabat kunjungi channel tersebut. Di channel ini banyak memang memposting realita-realita, karena sama persis dengan judul channelnya seperti itu. Nah, kali ini saya akan menyampaikan dengan perihal Ba'alwi yang mana mengaku-ngaku sebagai pelopor kemerdekaan Indonesia, mengaku sebagai memang pendiri bangsa ini, akan tetapi ternyata yang seperti sudah kita ketahui, mereka itu ialah jongosnya para Belanda, jongosnya Belanda. Ada beberapa rekam jejak seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, sekarang ini saya buktikan. Ketika rakyat Nusantara ingin merdeka, Ba'alwi, mereka, para habaib Ba'alwi, malah meminta Belanda memberikan gelarnya mereka, memberi gelar mereka sebagai Sayyid. Nah, ini kan konyol gitu, keburu aja ya. Padahal kita itu sedang dijajah, sedang memperjuangkan kemerdekaan. Tiba-tiba mereka menuhankan apa ya, mereka rela menjadi budaknya Belanda, jadi jongosnya Belanda demi diberi gelar Sayyid oleh Belanda itu. Ya, ini kan lucu, ketika rakyat Nusantara memperjuangkan kemerdekaan, ingin merdeka, mereka malah memohon-mohon kepada Belanda supaya diberikan gelar Sayyid. Itu pembukaan dari saya. Oke, selebihnya kita tonton dulu videonya ya. Dan disclaimer sahabat, mohon maaf
Apabila nanti di videonya ada iklan, karena saya ngambil di YouTube langsung ya, syukur-syukur sih nggak ada iklan ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, pada tanggal 3 Februari tahun 1933, penggunaan gelar Sayyid dan Syarifah yang dimohonkan khusus untuk kaum Ba'alawi ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Keputusan ini tertuang dalam sepucuk surat berbahasa Belanda nomor 387 strip A garis miring lampiran perihal gelar Sayyid. Pemerintah kolonial pada masa itu membutuhkan waktu yang relatif panjang sebelum menerbitkan surat keputusan berupa penolakan tersebut. Diuraikan dalam surat dimaksud bahwa putusan itu terkait dengan petisi yang diajukan oleh Asosiasi Rabito Alawiyah di Batavia tertanggal 10 Juni dan 24 November tahun 1931. Kemudian menyusul petisi selanjutnya tertanggal 9 Mei tahun 1932. Tidak perlu pakai tanah, tanam sayuran pakai air saja, hasilnya subur dan bisa panen berkali-kali. Kita kedatangan permintaan agar klan Ba'alawi menggunakan gelar Sayyid untuk kaum lelakinya dan Syarifah untuk kaum perempuan mereka tentu saja dimaksudkan agar secara administratif keberadaan mereka diakui sehingga dengan demikian mendapat perlindungan secara hukum. Dalam surat bernomor 387 strip A garis miring lampiran perihal gelar Sayyid itu, Belanda tegas menolak petisi kaum Ba'alawi dengan dalih pemerintah tak turut campur sengketa perkara penggunaan gelar-gelar tersebut. Meskipun demikian, Belanda memberikan rekomendasi dan keleluasaan kepada asosiasi, dalam hal ini Rabito Alawiyah, untuk menggunakan gelar atau sebutan Al-Alawi di belakang nama para anggotanya. Pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda pada waktu itu jelas tidak bercorak Islam. Namun demikian, mereka agaknya sangat memahami bahwa penggunaan gelar untuk para keturunan Nabi seperti Sayyid dan Syarifah merupakan hal yang sangat sensitif. Akibat pelarangan menggunakan gelar Sayyid dan Syarifah ini, pada akhirnya Ba'alawi memilih gelar Habib dan Habibah. Gelar ini sebenarnya sama sekali bukan merupakan gelar khusus dan sakral untuk para juriyah Nabi. Bahkan di Hadramaut hingga kini seorang supir taksi sekalipun disapa dengan sebutan Habib. Kan? Ya berarti dari awal semenjak kita dijajah oleh Belanda dan mereka para habaib keturunan dari Yaman sana, Hadramaut sana, gelar Habib ditujukan, dinisbatkan kepada zuriat Nabi itu ternyata pemberian dari Belanda. Wajar saja sampai saat ini mereka berani rela menjadi jongosnya Belanda gitu kan. Bahkan ada yang diangkat sebagai muftinya Belanda gitu, dengan nama Mufti Batavia ataupun Mufti Betawi. Padahal pada saat itu ya Indonesia belum mempunyai mufti, belum ada. Kan lucu. Oke, kita lanjut sekarang ya. Meski tak mendapatkan persetujuan Belanda, gelar Sayyid tetap dipakai oleh Ba'alawi, bahkan terkadang digabungkan dengan Habib. Misalnya saja Habib Said Usman bin Yahya. Inilah
yang semakin meneguhkan mereka dalam urusan klaim-mengklaim sebagai juriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah kemudian mencatat di belakang hari terjadi konflik antara kalangan Ba'alawi dengan tokoh-tokoh Islam modernis terkait dengan penggunaan gelar ini. Salah satunya seperti diberitakan oleh majalah Al-Lisan dalam edisi nomor 8 yang terbit pada tanggal 25 Juli tahun 1936 Masehi atau tanggal 6 Jumadil Awal tahun 1355 Hijriah. Dalam terbitan tersebut dimuat suatu tajuk berjudul Fitnah Al-Irsyad dan Ba'alawi. Melalui tajuk ini didapatkan informasi bahwa pada bulan Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah di Betawi atau Batavia diterbitkan sebuah kitab kecil berjudul Titel Kemuliaan dalam Islam. Buku tersebut dikarang oleh Sulaiman Naji dan diterbitkan oleh An-Nadil. Sang penulis adalah termasuk seorang tokoh penting dalam Al-Irsyad yang didirikan oleh Syekh Surkati. Menanggapi buku kecil karya Sulaiman Naji tersebut, kalangan Ba'alawi di Pekalongan menulis selebaran pada bulan Juni tahun 1936 berjudul Umar Membikin Onar. Dari judulnya saja sudah menggambarkan bantahan pedas terkait karya Sulaiman Naji yang Nah, jadi ketika kita melihat yang terjadi sekarang ini dengan dari cara membantahnya sama persis dengan ini kan. Ya banyaklah pembela-pembela Ba'alawi itu ketika membantah Kiai Haji Imaduddin Usman pasti tidak keluar daripada kata-kata yang memang menyudutkan, menghinakan gitu. Tidak ada kata kesopanan, bahkan tidak menyebut nama seorang kiai ataupun ya biasa di bahasa Arab kan asy-syekh itu kan, al-ustadz, tidak. Cukup dengan Imaduddin, bahkan diberi gelar al-kaburi ataupun at-ta'in, seorang penuding gitu ya. Ataupun ya seperti itulah. Ya ternyata mungkin ini duplikasi dari atasannya. Jadi ya namanya gen ya pasti tidak jauh. Buah tidak jauh dari pohonnya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. berjudul Titel Kemuliaan dalam Islam tersebut. Majalah Al-Lisan bahkan menggambarkan betapa kasar diksi yang dipakai dalam selebaran itu, sampai ada kata-kata onar Sulaiman Najis sebagai plesetan dari nama lengkap sang penulis buku, yaitu Umar Sulaiman Naji. Selebaran tandingan itu diterbitkan kalangan Ba'alawi Pekalongan dengan judul besar Pemadam Fitnah. Sedulur warganet tentu bisa membandingkan. Betul kan? Tuh. Ini yang punya video saja ya berarti satu pemikiran dengan saya. Sama persis bantahan-bantahannya seperti yang sekarang-sekarang dilakukan oleh mereka kaum Ba'alawi, baik itu dari Habibnya langsung ataupun dari kaum pribumi yang membelanya. Pasti mereka itu merasa difitnah, tudingan dan sebagainya, memberi gelar-gelar yang tak pantas dan juga dengan bahasa yang kasar. Ternyata ya leluhurnya pun demikian. Ketika ada yang menentangnya, mengkritiknya, ya bahasa kasar diluncurkan, bahkan mengeluarkan dengan fitnah, kata-kata fitnah tersebut ya. Oke, lanjut. Dengan reaksi Ba'alawi di era kekinian terhadap karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, berbagai framing diproduksi oleh klan Ba'alawi seperti Imaduddin Dajjal, Imaduddin Al-Kaburi, Yahudi Pesek, begal nasab, dan lain sebagainya. Majalah Al-Lisan kala itu kemudian menganalisis dua karya yang lahir dari dua pihak yang berseberangan tersebut. Di antara pertanyaan kritis yang diajukan adalah: pertama, apa sebab Tuan Sulaiman Naji mengarang kitab itu? Kedua, apa sebab Ba'alawi menyebarkan selebaran pemadam fitnah yang justru seperti memadamkan fitnah dengan api? Majalah Al-Lisan kemudian menjelaskan demikian.
yang menyebabkan Tuan Umar Naji, pengarang kitab kecil itu, karena kaum Ba'alawi memakai titel Sayyid, yang dengan sebab itu hanya menimbulkan fakta-fakta yang tidak mengenakan di lapangan. Fakta-fakta itu misalnya, kalangan Ba'alawi merasa lebih mulia dari semua manusia, walau orang lain lebih bertakwa, dan mereka, Ba'alawi, lebih mulia walau ahli maksiat. Selain itu, ada fenomena mencium tangan sayyid, dan itu dilakukan oleh orang sudah tua yang bukan sayyid kepada anak kecil yang sayyid. Di samping itu, ada fakta lain bahwa kalangan Ba'alawi bisa menikah dengan siapa saja yang disukainya, sementara non-Ba'alawi tidak boleh menikah dengan perempuan dari Ba'alawi. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh di lapangan yang menurut penjelasan majalah Al-Lisan sangat bertentangan dengan keislaman itu sendiri. Di bagian akhir analisa majalah Al-Lisan tersemat kalimat berikut ini: yang timbul dan jadi lantaran bermegah-megah dengan bangsa dan pangkat bikinan sendiri itu. Lebih lanjut dijelaskan, Tuan Umar Naji membuat kitab itu ialah supaya orang ramai tahu dan sadar bahwa titel warisan itu semua omong kosong. Manusia tidak ada beda antara satu dengan lain, melainkan dengan takwa. Di masa itu, kalangan Ba'alawi sangat ketakutan jika ide dan pemikiran Sulaiman Naji tersiar di kalangan masyarakat secara luas, maka jelas hal itu akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada kalangan Ba'alawi yang sudah dihormati sedemikian rupa oleh masyarakat. Dalam konteks inilah lahir selebaran bernama Pemadam Fitnah dari kalangan Ba'alawi Pekalongan, yang maksudnya tak lain adalah untuk mencegah supaya mereka Lagi-lagi sama persis. Dahulu ya Pekalongan yang memang jadi gembongnya gitu ya. Sekarang pun ya sama Pekalongan. Ya walaupun ya tadi bersembunyi dari tindak tanduknya itu seolah nasionalis, seolah NKRI itulah, bahkan nyusup ke organisasi Nahdlatul Ulama yang mana selama ini membentengi Indonesia. Dulu pun ya ternyata masih Pekalongan. Oke, lanjut. tidak mengalami kerugian. Buat aku, tiap pulang kantor jadi nyaman. Thank you ya. Karena dengan solusi... Sedulur warganet, demikianlah narasi singkat kita kali ini. Bandingkan dengan fakta yang terjadi di era kekinian. Jelas sekali, sejarah memang telah berulang. Dahulu ada Sulaiman Naji dengan buku kecilnya berjudul Titel Kemuliaan dalam Islam, yang sedemikian ditakuti oleh Ba'alawi akan meruntuhkan kehormatannya. Di zaman kekinian, lahir pula Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan karyanya menakar kesahihan nasab Ba'alawi, dan penyempurnaan dari buku tersebut berjudul Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sungguh terbukti kedua buku itu telah merungkatkan nasab klan Ba'alawi, sebab secara kesejarahan dan ilmu nasab memang teramat sulit ditemukan bukti-bukti ketersambungan silsilah nasab mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tokoh Persis bernama A. Hasan dalam majalah Al-Lisan memberikan catatan menarik. Demikian kalimatnya: pada pandangan saya bahwa kaum Ba'alawi bermegah-megah diri dengan titel dan turunan itu satu fitnah yang besar dalam Islam. Lebih lanjut, A. Hasan menerangkan, kitab yang diterbitkan oleh An-Nadi Islami itu mau menghilangkan itu fitnah, jadi boleh kita namakan kitab itu pemadam fitnah. Sedangkan selebaran dari Pekalongan itu nyata hendak menghalangi orang yang memadamkan fitnah, boleh dinamakan sebagai selebaran fitnah. Demikianlah sebuah fakta sejarah yang terekam dalam majalah Al-Lisan yang terbit di tahun 1936. Meski secara khusus
nasab Ba'alawi tidak menjadi pembahasan utama kala itu, tapi dari beberapa diksi majalah Al-Lisan dalam berita tersebut mengisyaratkan adanya ketidakpercayaan pada nasab Ba'alawi yang mengklaim tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, fakta sejarah ini menjadi bukti bahwa adalah sebuah kesalahan besar apabila klan Ba'alawi mengklaim bahwa tidak pernah ada pihak di Indonesia yang mengungkit-ungkit masalah keabsahan nasab mereka. Kiai Imaduddin jelas bukan orang atau pihak pertama yang menyoal nasab Ba'alawi, tapi dia mungkin adalah orang terakhir yang akan merungkatkan nasab dari orang-orang yang mengklaim klannya sebagai juriah Nabi tersebut. Terima kasih kepada semua warganet yang turut membantu membangun, merawat, dan menjaga channel ini. Tinggalkan atensi dan kritik membangun di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, sudah sahabat saksikan semuanya perihal ya video yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya mengenai berkaitan dengan mereka para habaib yang mana selama ini merupakan fitnah besar atas pengakuannya mereka itu sebagai keturunan Nabi dan bermegah-megah merasa dirinya paling suci. Kenanya apa? Merasa di dalam dirinya itu mengalir darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ternyata yaitu pengakuannya mereka doang. Gelarnya itu ya mereka yang buat sendiri, bukan atas pengakuan warga Islam Indonesia ataupun dunia. Tidak, mereka yang memproklamirkan dan juga dipromosikan oleh jongos-jongosnya itu. Ada jongos Belanda yakni Ba'alwi, ada lagi jongos Ba'alwi yakni pribumi yang menjadi jongosnya itu. Nah, perlu diketahui sahabat, ketika kita melihat dinamika sekarang ini, ya mulai di awal semenjak kemerdekaan atau sampai hari ini, ya kita taruh jarak dekatnya pada sekitar tahun 2000-an lah ya. Ada organisasi Islam yang didirikan oleh Habib Ba'alwi. Itu walaupun sudah kita ketahui bahwasanya tindakan-tindakannya itu hanya sekedar provokasi menentang pemerintahan yang sah, memfitnah, bahkan radikal, bahkan anarkis dan sebagainya. Akan tetapi kok masih laku gitu. Ya ternyata ini mereka menjual nasab Nabi demi keuntungannya, demi keuntungan golongannya. Mereka kalau tidak mengatasnamakan tidak mengatasnamakan Nabi, organisasi itu nggak bakal laku, yakin saya. Apalagi ini organisasi Islam. Kan itu di Indonesia sangat dihargai sekali. Mereka mengatasnamakan cucu Nabi. Coba mereka buat organisasi demikian di negara luar, nggak bakal laku pemirsa. Mungkin siapa lu gitu? Nggak tahu, gue mah nggak tahu keturunan Nabi. Yang gue tahu ya Anda itu ya dari ketakwaannya gitu, dari alimnya sejauh mana itu Anda. Nah, ternyata kan ini kuncinya. Mereka bisa laku. Ormas yang dibubarkan oleh pemerintah kemarin, ormas terlarang, tidak diberi izin lagi, itu didirikan oleh seorang Habib. Bahkan gembongnya PKI itu kan ternyata Habib pemirsa. Ya walaupun ada yang menentang DNIDT itu bukan Habib gini-gini, tapi kan kita ada klarifikasi lagi kan video yang lain. Ada juga yang lain seperti Sofyan Barakbah, Fahrul Barakbah, dan Musa Al-Munawar. Ya, itu ya cukup menurut kami ya bahwasanya betul gembong PKI itu ya Ba'alwi. Mereka sengaja buat framing ini, fitnah-fitnah. Lah iya, yang jelas-jelas Ba'alwi mereka nggak mau akui, sedangkan yang bukan Ba'alwi diakui-akui. Semisal yang punya peran penting di Indonesia ya pahlawan Indonesia itu, mereka akui padahal bukan Ba'alawi. Sedangkan Ba'alwi sendiri ya mereka tidak akukan karena rekam jejaknya ya sangatlah buruk. Nah kan mereka malu kali selama ini menggembor-gemborkan
PKI nuduh PKI ke orang yang bertentangan dengannya gitu kan. Ternyata leluhur mereka sendiri yang PKI. Maling teriak maling katanya. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.